Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita episode keberapa ya? Keempat ya? Kelima? Keempat. Oke, keempat. Jadi alhamdulillah request kalian semua yang DM kita di Instagram kita dengerin gimana kalau ganti host. Itu memang tujuan kami untuk menurunkan Bapak Handika Hafiz sebagai host. Jadi sekarang di episode sekarang kita alhamdulillah saya tunjuk. Ya itu memang keputusan tepat sih ya. Menunjuk saya menjadi host. Menawarkan diri. Menunjuk sendiri. Karena saya bosan ditanya-tanya gitu. Gimana sih rasanya kalau sekarang saya nanya gitu. Jadi jumpa lagi janji. Jumpa lagi. Sensor. Itu kayak host nggak pede kan. Awalnya ada yes, halo gitu kayak nggak pede banget. Najwa Shihab nggak kayak gitu. Pemirsa. Ya, karena Kok mimin ya, tukul ya. Ya, jadi teman-teman semua para pendengar RDA Talk, sekarang kita ada bahasan baru nih di RDA Talk. Kemarin jadi kita kayak trilogi gitu loh. Bahasan pertama kita bahas bagaimana cara membuat CV yang benar supaya bisa dipanggil. Terus kita juga ada episode wawancara interview. Tahapannya setelah itu ya jelas dong, setelah bikin CV, tahapan interview dan misalnya diterima kerja. Bagaimana sih dunia kerja ya di mata ada yang sangat-sangat berexperience dalam kurung tua sekali. Anda. Ada Odi, ada Mas Odi ya, Mas Odi. Yes, hello everyone, what's up everybody? Gila, gue kayak ini nggak sih? Kayak VJ. Stop. Mas Odi cuma dikenalin sekali, stop. Oke. Oke, habis itu ada yang pengalaman 5 tahun ke bawah, ada Mbak Abel di sini sama Mas B ya. Halo. Terus ada yang fresh graduate lah, Bapak host tercinta kita yang alhamdulillah udah kita turunkan dari jabatan host kita. Ada Mas Jeb, Mas Handika Hafiz. Jadi buat yang sering nanya-nanya nih bagaimana Mas Jeb nih suaranya sendu banget sih gitu. Suaranya kayak cocok banget tuh buat para penikmat senja sama orang yang nggak sholat maghrib ya. Jadi penikmat senja tuh harusnya sholat maghrib loh. Iya kan. Sholat maghrib dulu baru nikmatin senja. Ngopi di taman, latin matahari. Ngopi di taman, azan sholat gitu benar. Atau dicuri genderuwo. Dicuri genderuwo. Mungkin temanya itu lebih bisa kita bilang ya how to survive in workplace. Survive itu bisa macam-macam ya. Mungkin di Mas Odi punya pengalamannya lebih banyak nih. Bagaimana waktu pertama kali dia masuk kerja kantor. Apa yang dia lakukan pertama kali. Mungkin, oke, dari Mas Jeb. Jadi gimana sih bridging-nya? Ceritain dong. Ini nggak pakai bridging Mas Jeb. Jadi ini gitu ya. Show ya. Saya yang nanya. Bebas. Saya kaget tuh. Hostnya bridging bebas, aman. Itu bridging bebas. Oke. Itulah makanya gimana? Jadi host. Oke. Iya dah. Ini kita background dulu ya. Mas Odi itu berarti sudah berapa tahun experience Mas Odi? 10 tahun, 11 sama tahun inilah. 10-11 tahun ya. Mbak Abel? 2,5-an. 2,5 tahunan. B, Mas B berapa tahun Mas B? Dari 3 sampai 4 lah, 3 tahun. Oke, berarti di bawah 5 tahun ya. Mas Handika Hafiz? Berapa tahun Mas Handika? 2 tahun. Tahun lah baru setahun. Kalau dalam Jeb setahun kapan Jeb? Tahun ini apa ya? Oktober ya? Udah setahun sebenarnya. Udah setahun lebih. Udah setahun lebih? Kalau dihitung Hitung sama Agustus. internship udah setahun. Tanpa internship 9 bulan. Itu kan jelas lah ya. Pasti waktu pertama kali kalian masuk kantor itu nggak sama kayak di kampus ya. Kalau kita masuk ke kampus kan jelas ada temen nih asal daerah yang sama. Masih bisa halo-halo, lu gue, kamu aku gitu. Terus sekarang kalau masuk kantor nih, apa yang kalian lakukan pertama kali waktu masuk kantor? Mungkin ini kita
saya bisa Analisis. anggap beda generasi ya, karena Mas Odi dan teman-teman saya ini udah beda presiden, pasti kan zamannya beda lah ya. Jadi Mas Odi waktu pertama kali masuk kantor tuh tahun 93-an ya Mas ya? Ya kira-kira 89. 89 ya? Iya, waktu itu belum resesi tuh. Belum. Gimana Mas Odi? Mas Odi waktu pertama kali masuk kantor tuh apa yang dirasakan dan apa yang Mas Odi lakukan? Pertama kali? Gua rasa ini seharusnya sama ya ke semua orang ya. Pertama kali masuk kantor tuh kita pasti diem, ngantuk, masuk kamar mandi kan. Jadi itu kerjanya tiap hari? Di kamar mandi ngantuk-ngantuk gitu. Karena belum dikasih kerjaan kan. Nah, pertama kali masuk kantor tuh kan masih orientasi, perkenalan, terus lu nggak tahu lu mau ngapain. Jadi mencoba kenalan sama yang lain. Tapi kan dulu sebenarnya kalau zaman pertama kali gue masuk kantor itu gue udah punya kenalan, tapi juga beda divisi waktu itu. Nah, waktu kantor itu kita bisa dibilang masuk kantor ada orang dalam nggak ya? teman yang sudah bekerja di sana. Oh iya, orang dalam. Terus lanjut Mas Odi. Orang dalam. Ada kenalan. Ya, pertama ngantor ya kalau zaman dulu, gila gue cerita zaman dulu. Gue ngerasa kalau gue ngomong zaman dulu tuh kayak udah di film-film tuh gue udah kayak tua gitu. Iya, itu emang udah tua. Zaman dulu. Dulu kan sosial media itu belum seramai sekarang, belum banyak online game, belum banyak belum banyak hal-hal yang bisa membuat koneksi secara instan gitu. Kalau misalkan sekarang kan, lu main ini juga, lu temennya ini lu tuh, nah jadi itu lebih cepat buat ketemu dan ngobrol dan connect lah. Kalau zaman dulu tuh masih diem aja, tiba-tiba dibeliin gorengan, oke Pak, ya Pak saya beliin gitu kan, terus ke kantin beli gorengan gitu. Nasib junior. Junior selalu Jadi, gitu, gorengan, ambilin kopi gitu-gitu. Waktu jadi magang, OB apa gimana Mas? Tapi jelas ya, intinya masih jaim lah ya kalau pertama-tama ya. Ya, pertama jaim sangat jaim sekali. Wah, Oke. Kalau Mbak Belinda ini pertama kali masuk kantor, berarti di RDA ya pertama ya? Ya, betul Itu sekali. apa yang dilakukan tuh? Ngapain? Duduk, kenalan, nanya sama partner. Dulu ada kan partnernya namanya Nisa. Sekarang udah nggak di RDA sih. Saya sih nanya dulu. Bakal denger podcast ini harusnya ya? Harusnya. Ya, okay. Itu dulu yang pertama ditanyain sih yang paling berkesan adalah di sini tuh masuknya jam berapa sih sebenarnya? Saya bingung gitu kan. Waktu dulu masuknya pas bulan puasa. Jadi kan bulan puasa biasa kan kita biasa masuk jam 8, setengah 9. Tapi secara general tuh sebetulnya kita tuh masuknya jam berapa sih? Terus dia bingung dong kayak, masuknya ya jam 8 sih Mbak katanya. Jadi abis itu ya udah mencoba untuk masuk jam 8 terus. Tapi sisanya sih diem-diem ya karena belum di-assign buat pekerjaan tertentu gitu. Belum ada penjelasan juga dari dulu masih Somboci atasnya. Masih di ruangan berarti Abel masuk di Sampurna ya? Enggak, di sini. Masih di Regus. Dulu. Oke. Kan satu ruangan cuma berlima tuh ya. Ada Mbak Oci, Nisa, Mbak Ditya, sama Mbak Ica. Terus bingung aja nih. Sebetulnya jam masuk jam berapa, jam pulang jam berapa sih sebenarnya? Itu sih dulu yang pertama kali ditanyain, soalnya bingung. Daripada salah ya kan. Itu jaim juga nih. Masih jaim juga lah. Jaim sih, diem kayak bingung. Harus ngapain ya, harus ngajak omong apa ya gitu sih. Lebih kepikiran kayak gitu. Oke. Terus nih Mas B udah pernah ganti kantor 2 kali berarti ya? Sama nggak kira-kira kantor pertama atau kantor kedua masuk kantor pertama tuh bagaimana? Jaim juga kayaknya beda vibe-nya ini Mas. Beda vibe? Beda vibe. Kalau yang dulu kantor sebelumnya tuh kayaknya rentang generasinya agak timpang. Jadi mungkin kayak dulu kayak Mas Odi lah. Kalau dulu diam-diam duduk baik, terus ngopi, bikinin kopi dulu. Ini Pak, silakan Pak. Terus nemenin ngerokok apa? Ya masih belum di-assign tugas kan, kita nemenin mentor aja dulu, masih ada dapat mentor kan. Cuman nggak ada yang sepantaran lah umurnya. Beda waktu masuk RDA lebih ketemu. Ya Babel, tapi ini tidak berumur jauh. Kayak Mas Odi dan Mas Angga kan kita nggak terpaut jauh lah. Ya, masih tua berarti. Kita cuma beda 2 tahun lah ya, saya lebih. Beda-beda tipis lah.
Jadi pembawaannya lebih enak buat ngobrol, kenalan tuh lebih enak, lebih santai. Dibandingkan dulu kayaknya masih berbeda zaman itu. Beda zaman. Beda Iya, zaman. generasinya Zaman Mas purba. Beda Odi. generasi. Generasinya Mas Sama lah Odi. tapi. Kaku-kaku gitu lah. Kalau yang di kantor lama. Kantor lama. Jadi kantor ini kayaknya Mas B terlalu senang ya. Kita bikin Waduh. kaku aja, Pak. Oke, terus Mas Handika, kantor pertama tuh di RDA berarti ya? Berarti Iya, masuk pertama kalau itu internship. kalau office pertama kali di RDA. Dulu F&B kan. Terus Oke, F&B. ke office gitu kan. Ya, dulu pertama paling rekan kan Mbak Abel ya. Cuman waktu itu belum deket. Karena beda gender kan. Gua orangnya kurang deket kalau sama cewek. Ini. Itu sama Mas Yuri. Pasti orangnya denger lah nanti ya Mas Yuri. Orangnya kocak lah. Di situ ya, gue masih ngikut-ngikutin flow dan ngasih analisis aja gimana sih. Mapping orang. Ya, Dia tuh masuk kantor pertama kali diem-diem juga dia. Gue tanyain lu orangnya gimana sih? Gue tuh kalau di rumah suka bercanda Mas. Cuma di sini gue ya menganalisis dulu lah. Dia bilang gitu. Berat ya dianalisis Iyalah. dulu orang-orangnya. Masa gue langsung rusuh gitu. Gue inget atasannya langsung rusuh ya, karena namanya itu Handika Hafiz ya. Langsung kita nggak mau panggil Handika, kita mau panggilnya Jet pakai F. Mau panggilnya Handika. Kita nggak mau namanya Handika, terlalu plain, nama itu terlalu plain ya. Ya sorry ya, bukan tanpa mengurangi rasa hormat dengan nama Handika yang lain, tapi secara face memang kita manggil dia Jeb karena mukanya barat banget. Tapi gue rasa experience orang masuk RDA itu pasti akan jauh berbeda dengan masuk kantor lain. Jauh pasti nggak mungkin lah, karena di sini culture-nya tuh sangat amat ya gitu, to the point. Pertama kali gue masuk office gue juga shock culture dulu Mas. Nih kok gini ya? Gitu dulu. Yes. Jadi maksudnya kan pertama pasti jelas ya, orang-orang tuh pasti ngerasanya kayak kita harus ngapain gini. Tapi terkadang kalau kita sudah ganti-ganti kantor juga, syarat yang pertama itu memang ya harus jaim, ya tuh membantu sekali sebenarnya jaim. Tapi kalau jaim terlalu lama juga nggak ketahuan aslinya juga, orang-orang juga pasti sekitar juga akan ngerasa ini orang kenapa sih gitu kan. Diajak bercanda cuman kasihan gitu loh. Yang ngasih joke kan juga kasihan. Tapi kalau misalnya pura-pura seru lah, kayak Odi misalnya. Odi kan misalnya manajer ya siapapun anak buah di bawahnya kalau Odi ngelempar joke ya, tertawa lah. Tawa karir. Tawa karir lah kali gitu kan. Iya. Kalau menurut Mas Odi nih, selain masuk pertama, saya balik lagi ke Mas Odi ya. Menurut Mas Odi itu apa yang harus dilakukan buat survive? Misal di mata sebagai atasan ya, Mas Odi kan punya beberapa anak buah ya, termasuk secara staff di RDA tuh Mas Odi paling banyak nih staffnya. Divisinya paling banyak, staffnya paling banyak. Ya karena departemennya juga dipegang juga banyak gitu Mas Odi. Jadi kalau Mas Odi menurutnya apa yang dilihat dari anak baru masuk kantor? Apa yang dilihat? Kalau dari gua sebagai let's say supervisor lah atau manager itu kriterianya akan berbeda dengan kantor lain, jelas nggak akan jauh berbeda. Cuman kalau gue bisa bicara secara umum ya lo menyelesaikan pekerjaan sesuai apa yang lo assign itu adalah tugas pertama lo sebagai pekerja, itu harus ditanamkan. Lo akan survive tuh kalau lo menyelesaikan pekerjaan yang lo di-assign ya kan. Yang pertama, yang kedua adalah misalkan lo, karena di sini culture kita itu gue berkali-kali bilang ya, di RDA tuh culture-nya kayak pencilan gitu, berbeda dengan kantor-kantor lain. Jadi apa yang kalau Mas Odi mau nambahin, jadi misalnya Mas Odi bakal dapat informasi pertama. Biasanya kalau misalnya departemen Mas Odi, ya dia yang interview, udah dapat gambaran. Orang masuk kantor RDA yang pertama ketemu ya saya. Jadi saya dapat informasi dari Mas Odi, interview pertama sama saya balikin lagi ke Odi. Oh, orangnya begini gitu. Baru kita perlakukan sesuai dengan yang kita screen gitu. Lanjut. Ya, kita ada kriteria khusus ya nggak buat ngerekrut orang di sini. Termasuk IP no. Jeff tuh masuk dalam kriteria IP gue rekrut, masuk sweet spot.
Karena hampir 4 ya IPK-nya ya. Iya, ya itu yang kita butuhkan, betul. Kurang 3,1 kan, hampir 4. Lanjut. Nah, yang kedua dari gua adalah mungkin inisiatif ya. Kalau misalkan anaknya kagak inisiatif, diem-diem bae, cuma nerima kerjaan, ya udah gitu. Maksud itu bakal jadi suatu yang jadi pertimbangan gue lah kalau ke depannya nih anak bisa kerja nggak sih sebenarnya gitu kan. Kalau bisa kerja kan pasti dia ada inisiatif, ada yang dikerjain kayak karena kalau misalkan Abel sama Jeb ini kan divisinya digital marketing ya, mereka kan kreatif gitu, harus ada sesuatu yang muncul dari ide mereka. Kalau misalkan kita yang ngedrive terus, itu mungkin jadi pertanyaan juga itu yang kedua. Terus kalau misalkan dari sisi lain ya, gue ngelihat kayak misalkan gue kerja sebelumnya nih, sebelum gue kerja di RDA, gue kerja sebagai employee kan, gue punya manajer gitu. Nah, di sana yang gue lakukan adalah jangan pernah menurut gue jangan pernah menjilat manajer lo. Menjilatlah atasannya manajer lu. Karena mau nggak mau, kalau manajer lu masih punya atasan, lu ngomong sama yang lebih atasnya lagi. Nggak bercanda. Tapi saya tetap setuju. Nah, gue survive. Sebenarnya kalau survive itu kan batasannya lu udah di batas bawah banget kan, kayak IPK lu 2,00 buat lulus kuliah gitu. Itu survive kan? Bukan lo excel dalam pekerjaan. Kalau lo excel lu kerja yang lebih, lu belajar yang lebih, lu melakukan yang lebih buat company gitu. Itu excel. Kalau lu buat survive adalah ya udah satu itu aja. Lu disuruh apa lu kerjain, selesai. Itu lu survive deh, gue jamin. Itu aja. Cukup. Mengerjakan apa yang atasan perintahkan gitu maksudnya. Ya, cukup. Itu cara how to survive di at workplace ya. Menurut Mas Odi. Kalau menurut Mas B, cara untuk survive di dunia pekerjaan atau di kantor? Apa ya? Mungkin kalau dari pengalaman sih Mas, lebih ke arah sebenarnya sama sih, lebih ke arah apa yang disuruh tuh dikerjakan. Lebih dari itu ya itu tadi bahasanya sudah melebihi survive lah, excel lah, sudah lebih baik. Tapi dekat dengan mentor atau atasan itu kayaknya poinnya menurutku lebih penting dibandingkan mengerjakan apa yang disuruh, karena dekat secara personal ya sebenarnya bukan menjilat sih, lebih ke arah apa ya ya personal connection lah, memudahkan pekerjaan gitu ya. Iya, jadi silat itu namanya. ngasih jadi dikasih pekerjaannya kan juga enak. Jadi kalau kita udah dekat secara personal, dia tahu kelebihan kita di mana. Jadi tanpa kita harus mengerjakan semua yang disuruh, itu di mata mentor atau di mata atasan tuh kayaknya anak ini udah bagus. Bisa lah dia untuk survive. Teamwork juga harus lebih lancar. Teamwork. Salah satunya efeknya jadi ke sana. Kalau kita dekat dengan atasan, dengan partner, ya dengan rekan-rekan lah, dengan rekan satu tim tuh teamworknya terbentuk. Betul. Minimal komunikasi kalau aku. Komunikasi. Nah, komunikasi. Mbak Abel, ini Mas Jeb selalu saya taruh di belakang ya ditanyain karena belajar aja kok. Karena luar biasa memang ini Mas Handika ini memang luar biasa. Garuk-garuk kepala apa Jeb? Kalau nggak garuk-garuk ini benerin poni keritingnya itu biasanya. Mbak Abel, menurut Mbak Abel gimana cara survive di workplace? Survive-nya nggak jauh beda sama B sih, kayak misalkan kalau ada pekerjaan yang dikerjain, itu pertama kita survive, kita alive di situ karena kita sadar ada tugas dikerjain. Jadi kita selalu aware sama kayak kondisi sekitar gitu. Kalau misalkan nggak aware kita ada pekerjaan, nanti jadinya kayak kosong gitu, kayak ngapain ya gitu tuh. Itu nggak akan survive yang pertama dan pasti bikin itu, Mbak Abel. Iya, bikin stres. Sama gitu dia gampang kesambet gitu. Terus sama yang pasti kayak kita juga harus mengenal kita kerja sama siapa, itu bener sih. Kayak misalkan Jam nih, dulu kan dia diam-diam, diam aja. Terus kayak ini orangnya perasa apa enggak ya, orangnya gampang tersinggung apa enggak ya, orangnya enak diajak bercanda apa enggak ya. Jadinya kalau kita kerja sama orang mau survive ya harus mengenal partner lah, paling enggak partner dulu. Terus yang pasti kita juga harus kenal sama atasan lah, manajer gitu. Misalkan partnernya ntar diem-diem aja, kita mau kerja juga kayak jadi nggak nyaman tuh. Jadinya kayak nggak survive sih itu. Jadi gimana cara kita biar survive? Komunikasi.
Komunikasi begini Mas Odi, bukan begini. Oke. Begini connection. Komunikasi. Komunikasi gini. Ya harus tahu. Nah, Yang pasti kita harus komunikasi terus sama paling nggak temen, minimal partner lah. Kalau yang lintas divisi karena kita sekantor dan orangnya itu aja kita juga pasti kenal sih. Itu yang bikin survive sih menurutku. nice. Mas Handika, menurut Mas Handika nih, bagaimana cara survive di kantor, at workplace? Makan. Ini jenius. Saya dari tadi mau bilang, tidak ada yang menyebut makan siang. Kalian pikir selama kalau kalian bekerja tanpa makan, kalian bisa survive? Tidak bisa kan, harus makan. Setuju? Betul. Makan siang. Kalau komunikasi Luar gua biasa. kagak makan meninggal. Ini gongnya. Ger. Enggak. Lu tahu kan kenapa gue rekrut dia kan? Ini alasannya. Makan siang. Ini kita lihat nih Mas Andika bercanda doang atau bagaimana? Iya. Serius Mas Andika apa jawabannya gitu? Iya. Ini mesti Gimana? Jack, ya Jack. sama sih Gimana? sebenarnya kayak apa gitu. Pertama kan ya untuk survive ya pasti kita juga harus komunikasi juga terhadap rekan maupun juga ke atasan. Tapi itu bukan berarti menjilat juga sebenarnya. Terus mengerjakan apa yang harus dikerjakan dan juga inisiatif sih. Dan harus selalu adanya diskusi jika pengen mengerjakan sesuatu yang ya pokoknya mau mulai mengerjakan sesuatu tuh jika emang ada tim itu harus ada pendiskusian, jangan kayak cuman ngandelin orang gitu loh. Menurut aku gitu. Jadi ada teamwork. Jadi kurang lebih berbeda ya sama Mas Odi ya, Andika ya, Mas Jeb berbeda ya, berbeda pendapat sama atasan sendiri ya. Jadi enggak, tapi itu oke juga. Mencoba framing. Tapi itu setuju. Jadi memang jelas lah kalau kita pasti tahu apa yang harus kita kerjakan ya, karena minimal ya sebagai ya pekerja tugas utamanya bekerja gitu. Tapi ya sosialisasi, komunikasi, intradepartemen, ekstra departemen, di luar departemen sendiri, dalam departemen juga jauh lebih sangat-sangat penting ya teamwork. Karena saya percaya kalau misalnya kita bekerja juga kita nggak tahu teman bekerja kita siapa ya bakal pincang, jalan sendiri. Tapi memang ya kalau ya punya hubungan baik dengan atasan ya bagus, jelas bagus. Maksudnya akan Tapi jauh lebih gua tanya mudah deh untuk nggak? mengerjakan sesuatu. Yes. Boleh nggak gue nanya? Kan Boleh. lu pengalaman punya bawahan juga kan di kantor sebelum ini kan? Nah, Kalau ada bawahan lo yang menjilat tuh kan lu tahu ya sebenarnya lo sebagai atasan kan? tahu lah. Nah itu menurut lu apa yang lu lakukan? Lu terima jilatannya atau lu kayak ini cuma lewat doang nih apa gimana gitu? Kayak Bukan menjilat sih, mungkin dia cuma mau bikin ya asal. ya sesimpel kayak menyanjung lo gitu. Wah Pak Angga hebat gitu misalkan. Ya lebih ke arah kayak ya gimana ya, namanya manusia itu pasti suka disanjung ya, tapi at some point kita tahu dia apa yang dilakukan, motifnya apa ya just deal with it. Karena kan sebagai atasan kita, misalnya sebagai atasan ya, kita juga punya tanggung jawab juga untuk menilai staff kita sesuai dengan apa yang dia lakukan dan sesuai apa yang dia bisa. Nah itu mesti tahan hati aja lah, karena ya kalau setiap kali wah ya ada orang yang beberapa yang gila pujian ya, kayak Ya, misalnya banyak sih, banyak. Keren banget mas. Nah kalau saya mah lebih ke arah bacot gitu kan, kalau bacot gitu kan ya saja lah. Jadi maksudnya beberapa orang merasa, kalau menurut saya ada beberapa orang juga merasa bahwa wah saya udah deket nih, saya bisa minta A, minta B, minta C, kita juga mau segala macam. Ya lupakanlah itu zaman feodal bos. Ya karena mungkin dulu zaman Belanda kalian melakukan itu kalian dapat gelar demang. Sekarang nggak ada, nggak bisa gitu. Sekarang nggak ada. Jadi kalian semua menurut saya sih di zaman sekarang pekerja dinilai dengan apa yang mereka kerjakan. Karena kualitas tidak akan membohongi. Tidak akan membohongi. Semua atasan juga pasti tahu lah lebih atau kurangnya orang lah. Itu menurut saya. Jadi Mas Odi sebagai host, oh enggak ya, masih saya.
Tapi saya tertarik tadi dengar statementnya Mas Jeb ya. Makan siang. Benar itu nggak salah. Makan siang. Ini saya juga punya pengalaman lucu nih misalnya. Jadi awal-awal kerja tuh kan jelas kita mau ngeblend nih sama semua orang. Kita mau ngeblend sama semua orang, tapi dengan startnya kan beda. Masuk pertama belum digaji bos. Digaji setelah 1 bulan kerja. Mereka makan ya pasti di tempat namanya orang-orang bekerja ya. Makan di tempat di mall atau tempat-tempat kantin. Kantinnya kan beda sama kantin kampus nih. Jelas beda dong. Kantin kampus itu kan dimana ibu-ibunya sayang banget sama kita gitu kan. Ambil lauk 2, bilang 1, nggak masalah. Gitu kan. Biasanya kan kita bisa diteriakin maling. Mau ke kantin kantor, maling nih ngambil lauk gitu kan. Apa yang kita lakukan pertama kali saat diajak makan sama teman kerja? Mau bayarin kah? Atau nunggu dibayarin? Mas Jeb? Gua nggak milih dua-duanya, diem aja udah. jajan aja serah gua. Ngapain mikirin orang, ya kan? Jadi diem aja bayar sendiri aja pokoknya. Iya, beli aja, yang penting kalau ada duit ya udah beli. Lu beli apa? Nanya aja basa-basi. Ya udah beli sana. Emang waktu makan pertama kali nggak diajak makan sama bosnya, dibayarin makan sama bosnya? Itu awal-awal kopi sih, karena dulu kan waktu datang tuh gue ngopinya masih di warkop, yang koreknya tuh masih diikat tali. Di situ gue dicengin, ya kan gue kan bekas anak kampus ya. Gue Waktu dicengin. Jeb masuk, gue traktir lah kopi kekinian yang ada di Kore, bawah kore, tuh kore. di Iya. motor. Daripada Welcome, Jeb lu welcome. tiap hari minum kopi instan sakit lu, gue traktir deh. Itu bohong sebenarnya Jeb. Jadi kalau misalnya ini nggak pandemi, waktu lo ke warkop yang lo ketemuin ya bos lo itu. Iya Ada benar. di sana dia. Sama gua, kenapa tahu? Karena sama gua di sananya. Dudukin aja. Makan bakwan pakai sambal ini kan Makan sambal bakwan. gunung. Iya. Bener-bener lu. Yang paling lebar, tapi tipisnya kayak kertas gitu aja. Tapi lebar aja. Jadi kerasa itu panjang makannya. Terus gimana? Kalau ini kan kayak misalnya harus ngikutin apa teman. Ini kan salah satu apa ya? Social pressure lah ya. Kalian harus mau nggak mau mesti ngeblend. Peer Mau nggak mau mesti pressure. ngeblend. Iya, peer pressure. Tapi lebih ke arah social pressure sih, Ot. Kayak Ya. kita nih nggak pengen makan ini nih. Tapi kalau jadi orang terus tahu, wah, orang ini nggak makan ini loh, ternyata jadi bahan omongan loh. Coba mungkin B ada pengalaman karena kan perusahaan sebelumnya kan perusahaan nasional lah. Perusahaan nasional. Dulu Kayak tuh orang makan sambal taruhnya sebelah kanan gitu. Jadi makan omongan gitu loh. Nyinyir banget kayak ibu-ibu ya. Karena salah satu cara untuk masuk pertama kan jelas kita pasti flying under the radar dong. itu dia. Cari sesuatu yang tidak diomongin. Kecuali kalian masuk RDA. Kita cari apa yang bisa diomongin. Beda, pengalaman masuk RDA tuh beda. Kalau kalian baru pertama kerja di RDA, jauh lah sama perusahaan lain, jauh, serius. Banyak mata-matanya kalau di sini. Gimana Mas Nih? Dulu tuh tempat makannya agak sedikit lebih friendly lah. Finance friendly lah pokoknya. Dompet friendly. Zaman dulu. Jadi di bawah tuh ada kantin. Pujasera namanya. Jadi kayak di belakang tuh banyak gitu. Lebih friendly. Cuman kasirnya satu. Jadi makannya banyak dipilih. Ntar kita dapat bonnya. Terus ngantri bayarnya itu cuma satu tempat. Nah, 2 minggu pertama lah. Cara untuk menghindari mau dibayarin dan gak dibayarin tuh sebenarnya gampang. Pura-pura milihnya tapi agak banyak gitu. Jadi, lu udah belum? Bentar, gue milih dulu yang lain gitu. Jalan-jalan sampai mereka udah selesai bayar. Baru kita mau ngantri gitu di belakang. Ngulur waktu. Timing is important. Jangan sampai ntar kita mau bayar, tapi di belakang ada orang kan gak enak. Kalau nggak nawarin mau bareng kan nih, mau bareng kan gak enak. Apalagi kalau mau yang peer kan. Kalau mau bos kan takutnya bosnya, wah ini minta dibayarin nih anak nih kayaknya kan. Nah, kita ngulur waktu lah pokoknya. 2-3 orang depan nggak kenal lah, oke baru kita ngantri ya. Itu enak tuh. Kalau perempuan gimana Mbak Abil? Kalau makan siang kan biasanya jelas ya. Kalau laki-laki tuh biasanya rombongannya tuh biasanya nggak banyak tuh. Satu. Tapi kalau perempuan saya bingung kalau lagi makan siang. Wow, banyak banget.
Gitu. Itu Gimana ya? gimana ya kalau makan siangnya Makan para siang tuh karyawan fresh graduate? kedok Iya. aja buat perempuan makan siang tuh. Itu sekalian buat gosip sih sebenarnya. Oh sama dong kayak kita. Oh, Ya makan siang ya dulu karena kerjanya pertama di sini ya jadinya langsungnya jajan di belakang itu, di belakang kantor kan harganya di Tenda Biru. masih cucok lah ya. Jadi nggak ada masalah sih kalau makan siang. Kecuali kalau tiba-tiba pengen yang lain, bosen, nah itu baru ngajak-ngajak. Mau ini nggak gitu. Gimana kebayangin nggak sekalian kalau misalnya punya teman partner kerja ternyata nggak pernah jajan, aduh bingung tuh tiap hari bawa makan terus misalnya. Iya, Sekarang paling kok kita makan terus kalau temenin. Kalau sekarang kan semua orang bawa makanan, aman. Tapi kalau misalnya zamannya belum pandemi, terus sebelahnya kalian tuh, ini cuma yang bisa diajak makan cuma satu orang ini nih, karena yang seumuran atau apa gitu. Mbak, Mas makan yuk. Oh enggak, saya bawa makanan. Mati gaya nggak tuh langsung. Gini dong, gitu kan. Di kantin sendiri dong, sama siapa nih? Gitu. Dibungkus aja. Dibungkus mau nggak mau. Dibungkus aja. Jadi makannya juga tetap bareng. Iya karena saya juga percaya. Malah ikut juga. Ikut juga bawa bekal. Ya tapi hari pertama lapar dong. Iya sih. Paling minta rekomendasi. Makan siang itu apa ya? Jadi kayak misalnya baru masuk kantor nih, wah dikasih kerjaan atau perkenalan tuh masih tensinya masih tinggi tuh, tegang terus misalnya. Terus pas lagi makan siang, akhirnya istirahat juga gitu. Akhirnya istirahat juga nih, bisa ngobrol, bisa apa, bisa mulai mapping. Oh orang ini, dengar gosip satu, dengar gosip dua, ketagihan gosip, stay terus di sana gosip terus gitu kan. Itu juga salah satu keuntungannya makan siang sih, karena makanya setiap kantor tuh pasti jelas makan siang dari jam sekian sampai jam sekian. Terus sebenarnya tujuannya untuk mengurangi gosip ya. Jadi para biar nggak diomongin gitu, biar nggak diomongin lama-lama sebenarnya. Yang digosipin kan pasti bosnya, siapa lagi? Siapa lagi? Tapi enggak, bos kita oke loh. Bos kita oke banget. Karena bos kita pasti dengar podcast ini. Bos kita oke. Tapi memang beda ya kultur. Kalau dulu saya malah lebih lucu lagi, teman-teman nih. Kalau dulu makan siang karena saya masuk perusahaan di mana banyak senior saya waktu kuliah, wah jelas dong. Kita tarik kartu junior. Mana pernah junior ngebayarin makan ya? Pasti dibayarin dong. Cukup tempel satu orang yang terlihat paling senior, panggil Mas atau Bang, Mas, Bang, makan siang apa? Kenyang. Dibayarin. Kenyang. Betul. Kalau nggak dibayarin, kita omongin di grup. Wah, si abang ini nggak bayarin makan siang. Kuncinya jadi anak teknik ya seperti itu. Enak. Jadi, udah berapa menit nih kita nih? Udah lumayan lama juga ya. Berapa menit, Mas Jeb? Oh, gua timekeeper tiba-tiba. Ya, udah 30 menitan lebih lah kayaknya. 30 kan udah kepotong. Soalnya. Mungkin nanti kita bakal ada trilogi yang lainnya. Ya, pasti dalam... Trilogi 3 aja. Ini kan udah ketiga. Trilogi lainnya. Trilogi lainnya. Tiga gitu. Trilogi yang lain. Jadi ada satu trilogi. Ini kayak yang pertama nih ya. Ini kayak misalnya gue bikin Lord of the Ring trilogi kan. Yang keduanya triloginya ialah Hobbit. Beda. Oke. Baik. Hostnya memang bagus sekali. Bagus. Jadi buat teman-teman, buat para pendengar RDA Talk, jadi kita sudah menceritakan bagaimana how to survive di dunia kerja. Jelas yang pertama yang harus Anda lakukan untuk survive dunia kerja ialah bekerja. Jadi kalau kalian tidak bekerja, kalian survive di tempat lain, nggak usah di tempat kerja. Yang kedua ialah komunikasi. Komunikasi, jalin pertemanan, jalin jalin pertemanan, komunikasi dengan teman sejawat, dokter kali, teman peer ya, kalau kita sebutnya peer ya, teman satu departemen, antar departemen, tanpa terlalu berlebihan, karena tujuannya ya teamwork itu jelas penting banget. Ketiga, makan siang. Dan selalu ingat, makan siang itu ialah tempat dan waktu di mana paling tepat kalian untuk membaur dengan atasan, dengan teman juga, dengan antar departemen.
Itu paling tempat dan waktu paling oke. Karena sekarang lagi zaman pandemi ya, kalian makan siang bareng aja online gitu loh. Lunch from home. Ini Mukbang. baru. Tolong dipatenkan lunch from home. Jadi teman-teman satu kantor di jam makan siang pasang kamera, kita makan bareng-bareng. Pura-pura ngobrol aja. Jadi lebih karena kayak orang stres. Jadi kayak Oke. Sekian dulu dari saya. Ini episode ini ntar namain lah ya, judulnya apa ya? RDA episode 4. Jangan lupa untuk follow IG kita di RDA Indonesia, betul ya? Tolong dikoreksi saya kalau salah ya, Mbak Abel sama Mas Jep ya. Betul. Terus Ya. LinkedIn kita RDA Teknologi Rothschild. Indonesia, Rothschild Data Analyst, RDA Teknologi Indonesia juga ada. Terus apa lagi? WA berapa nomornya? Saya nggak apa. 0851 5858 0466. Oke. Juga jangan lupa juga seminggu 2 kali ya Mas Jep Mbak Abel ya, kita RDA Talk ya. Podcast. Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Sebulan 2 2 kali. minggu sekali. Seminggu 2 kali emang lu demen aja ngomong. Jadi saya sangat sarankan ya buat yang pendengar RDA Podcast, jadi stay tune sama podcast kita, karena ada kemungkinan di tengah-tengah podcast ada giveaway bisa berupa souvenir atau lowongan pekerjaan. Jadi memang kita listener ya buat naik. Bener. Ini Kita punya banyak souvenir yang bisa di giveaway. Ada lanyard, ada notebook, ada banyak keychain, banget. macam-macam lah. Jadi Dengerin terus. kita akan selalu berbagi bagaimana bekerja di dunia pekerjaan, terutama di service oil and gas itu ya, karena di RDA kita service oil and gas. Jadi jangan lupa ya tuh dengerin, dan jangan lupa juga di follow juga podcastnya. Jadi biar kita terkesannya banyak followersnya. Dan buat yang mau naruh spot iklan juga kami masih terbuka. Dibuka masih spot iklan enggak ya? Spot iklan buka. Kita juga spot iklan juga masih buka. Terserah. Bisa. Yang mau promosi di podcast kita boleh. Nanti Oh, kita boleh. bisa Apa aja? kirimkan proposal untuk adlibnya. Oke. Kalau kita akan ngomong 2 kalimat iklan, 2 kalimat iklan. Sebelum nanya iklan. Segitu banyaknya akan kita sebut. Saking banyaknya kontennya juga iklan. Ya jangan lupa follow, like, share semua konten-konten dari RDA Teknologi Indonesia. Bisa di DM juga nanti buat episode-episode selanjutnya. Terima kasih Mas Odi, terima kasih Mbak Abel, terima kasih Mas Andika, terima kasih Mas Pi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cue the music in. Deh. Gitu ya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.